warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu sehat-sehat. Waalaikumsalam. Ya, Mas Adi, apa kabar? Baik, sehat. Ya, Kita jaga terus kesehatan. ya, Karena ya, ya. negara sakit, kita harus sehat. Iya, iya. Nah, Mas Adi dalam perbincangan sebelumnya, saya ingin ngajak Anda ngomongnya bukan sebagai dari koalisi gerakan Indonesia Bersih, bukan, tapi sebagai juru bicara Gus Dur. Ini lagi rame nih soal Pak Luhut dengan Haris Azhar. Ini kan sangat menarik kan. Padahal kan Pak satu sisi Pak Luhut mengklaim bahwa dia adalah muridnya Gus Dur atau ya pengagumnya Gus Dur. Kemudian di satu sisi juga kan orang-orang seperti anak-anak LSM ini seperti Haris Azhar, kemudian Kontras, Fathia dan sebagainya ini juga anak-anak yang kalau kita lihat sebenarnya bisa kita sebut sebagai anak-anak ideologisnya Gus Dur gitu ya. Benar nggak itu Mas Adi? Ya tadi soal menarik memang kalau Pak LB Panjaitan, saya nyebutnya LB Panjaitan, Luhut Binsar Panjaitan. Pak LB Panjaitan itu memang naik pangkatnya itu karena Gus Dur. Karena dia kan kemudian ditarik jadi menteri, mulai masuk ke ranah politik tingkat tinggi itu di zaman Gus Dur. Gus Dur sangat menghormati dia. Dan kemudian dia sendiri mengakui juga bahwa dia bisa menjadi seperti ini itu karena Gus Dur. Disampaikan di mana-mana di forum-forum terbuka. Nah, yang menarik, Bung Ersub, ini di era Joko Widodo ini, di rezim ini, ada dua tokoh penting, dua-duanya murid Gus Dur. Satu Luhut Binsar Panjaitan, LB Panjaitan, yang kedua Mahfud MD. Sementara di luar itu, yang paling kencang juga menentang, mengkritisi ini, namanya Riza Ramli. Ini juga menterinya Gus Dur. Jadi Republik ini hiruk pikuk oleh orang Gus Dur. Nah, terus kalau tadi soal menyebut soal Pak Luhut itu, Pak Luhut itu sangat baik sama Gus Dur. Dan Gus Dur juga, karena itu juga Gus Dur sangat baik juga. Saya pernah misalnya suatu hari ke Ciganjur itu ada mobil baru, Caravelle, keren. Saya tanya, Gus dari mana nih ada mobil baru? Itu dikasih Pak Luhut. Kemudian saya cek Pak Luhut, ternyata dari Tommy Winata. Cuma yang ngasihin Pak Luhut. Kayak gitu. Saya mula-mula kan saya pikir ini Pak Luhut baik banget. Ternyata itu katanya ujung-ujungnya sih dari Pak Tommy Winata. Nah, kalau kita lihat sepak terjang dua tokoh yang orang tahu ini muridnya Gus Dur memang menjadi masalah. Saya sendiri sering dikritik teman-teman, Mas itu kok Mahfud kok begitu, kok Luhut kok begitu. Saya yang nggak tahu, mungkin waktu pelajaran demokrasi dia nggak ikut, dia membolos mungkin. Mungkin ketika pelajaran demokrasi Pak Mahfud bolos nonton sinetron sih, sehingga nggak paham. Nah, jadi karena memang demokrasi masuk dalam pemerintahan kita ini sangat banyak, sangat besar pengaruhnya dari Gus Dur, karena era Gus Dur itulah tokoh-tokoh politik dari yang tadinya di luar kemudian masuk ke pemerintahan, kemudian terbawa sampai pemerintahan berikutnya, termasuk SBY itu kan Gus Dur juga ngangkat, JK juga ada di zaman itu. Nah, harusnya kan makin ke sini tuh makin demokratis. Nah, ternyata makin tidak demokratis. Saya juga nggak paham apa yang terjadi. Mungkin karena mereka lupa bahwa pelajaran penting ketatanegaraan, ilmu pemerintahan, ilmu kerakyatan itu dari Gus Dur itu terabaikan oleh situasi kekinian yang mungkin mulai ancur-ancuran itu. Nah, contoh misalnya tadi yang soal Pak Luhut itu. Ya, jadi tadi saya jelasin juga. Ada teman-teman juga, teman-teman di Kontras yang nanya ke saya soal Pak Luhut. Saya bilang mungkin Pak Luhut nggak terlalu paham soal demokrasi karena beliau kan backgroundnya tentara, atau ada hal lain yang membuat dia tidak paham apa yang terjadi. Contoh nih,
soal kritik, menghadapi kritik. Pak Luhut kan waktu itu jadi menterinya Gus Dur. Bagaimana presiden dikritik habis-habisan dan biasa-biasa aja, santai-santai aja, masih ngobrol-ngobrol aja. Karena Gus Dur bilang kita penguasa nggak boleh bereaksi terhadap kritik-kritik itu. Ya kalau kritik-kritik itu harus disikapi untuk kalau benar ya kita introspeksi, kalau nggak benar ya biarin aja. Yang penting kita bekerja. Jadi kritikan dari masyarakat, kritikan dari publik itu harus dijawab dengan kinerja. Jadi waktu itu saya pernah ngobrol sama Gus Dur, Gus ini gimana pers? Udahlah pers ini kan orang-orang terdidik, kalau kita kasih bukti bahwa kita bisa bekerja, mereka juga akan diam, nggak usah diam. Nah gitu Pak Hersuf. Nah saya nggak paham juga Pak Luhut ketika saya melihat ada konflik dengan Haris Azhar soal kritik NGO, kemudian dibawa ke ranah hukum. Kalau nggak salah Gus Dur juga di sidang kabinet pernah menjelaskan itu. Bahwa NGO, dulu kan Gus Dur juga NGO. Nah NGO ini di Indonesia ini Bapak NGO itu ada dua. Satu Gus Dur, satu Adi Sasono. Jadi semua turunan NGO, semua NGO itu pasti ada sidik jarinya Gus Dur atau kalau nggak Adi Sasono. Contoh soal kontras. Kontras itu salah satu inisiasi yang menginisiasi itu adalah Gus Dur. Jadi teman-teman dari yang pro HAM itu. Yang inisiasi maksudnya itu ya teman-teman yang bergerak waktu itu kan Pak Nababan, abangnya Pandan Nababan. Ya. Nah itu kan sohibnya Gus Dur. Nah, dia ini pendiri Kontras. Bukan SAE Nababan, siapa Nababan? Iya. Pak tahu kan tapi. Iya, kakaknya Pandan Nababan ya, di antara mereka tiba-tiba lupa Asmara Nababan. Ya. Asmara Nababan. Ya. Nah, jadi Asmara Nababan, Gus Dur sama beberapa teman lagi terus bikin Kontras. Nah, kemudian mereka meminta agar waktu itu kan Gus Dur juga disegani juga NU-nya juga cukup kuat, cukup dihormati juga oleh Pak Harto. Sehingga Gus Dur mengirim sidik jarinya untuk menjadi salah satu pendirinya itu namanya Khotibul Umam Wiranu. Waktu itu pernah jadi anggota DPR di PKB, kemudian di Demokrat juga, sekarang dia memilih rakyat biasa. Nah, dia itu sebagai orangnya Gus Dur yang ada di Kontras. Dan Munir juga kan NU juga Munir juga muridnya Gus Dur juga. Nah, jadi cikal bakal Kontras itu ya Gus Dur, Asmara Nababan dan lain-lain, pokoknya mereka inilah. Nah, kemudian Gus Dur juga menjelaskan bahwa kita ini orang luar, NGO ini juga wartawan, mengeritik penguasa itu mengeritik apapun itu selalu berdasarkan fakta. Tetapi fakta-fakta dari LSM, dari kita, dari masyarakat sipil di luar ini tidak bisa dijadikan bukti hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum. Karena kan kita hanya jadi masyarakat sipil, civil society ini hanya mencium ada bau kentut, tapi siapa yang kentut kan harus diselidiki. Nah, kalau Kontras, kalau Haris Azhar diberikan kewenangan untuk penyelidikan dan penyidikan pasti ketemu. Kalau mau dibukti hukum itu sebabnya di seluruh dunia kritik-kritik dari NGO atau hal-hal yang diungkap oleh NGO tidak pernah diminta sebagai bukti hukum. Nanti aparat hukum yang mengubahnya menjadi alat bukti hukum untuk menuntut orang-orang yang dituduh itu. Jadi kalau misalnya kita bilang kayak kasus ini nih, penggusuran yang semena-mena dari Switeng, PT Sentul City. Kita bilang kan melanggar hukum. Kalau kita diminta di depan hukum apa yang ente maksud pelanggar hukum itu, kita nggak ada. Tapi kita lihat bahwa kemungkinan surat-surat Switeng PT Sentul itu palsu kan kita sudah punya presiden. Ketika Switeng menyuap Bupati Bogor untuk perizinan, kemungkinan yang lain kan juga begitu. Ini palsu juga. Nah, kita kan hanya bisa menyatakan palsu, tapi ketika dituntut mana palsunya buktinya, yaitu tugas kalianlah aparat hukum yang bisa menindaklanjuti negara itu. Jadi, nah ini mungkin
suatu saat mungkin saya harus ketemu juga Pak Luhut untuk menjelaskan itu. Jadi jangan terlalu bikin malu Gus Dur lah. Masa ya, NGO Ya, NGO diminta untuk bukti-bukti hukum. Saya yakin ya Haris itu ada, jelas ada. Atau begini Pak Yusuf, kita kan paham juga nih hmm, eh, bahwa contoh nih di masa lalu Lim Swee Leong itu punya perusahaan banyak menguasai secara nasional. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang kita bilang ini punya Lim Swee Leong itu nama Lim Swee Leongnya nggak ada di situ. Di perusahaan-perusahaan nggak ada. Nah kalau kita bilang misalnya Lim Swee Leong menguasai perusahaan industri di Indonesia, kemudian kita dibawa ke pengadilan, mana buktinya? Ya nggak ada lah. Di mana-mana nggak ada surat. Mana fakta-faktanya, tapi dalam catatan kasus akte-aktenya. ya dalam kasusnya Pak Luhut ini setidak-tidaknya teman-teman itu risetnya menunjukkan bahwa ada jejak itunya, ada jejaknya ya, karena turun-turun kepemilikan modalnya tadi itu ya, memang tidak langsung gitu ya, seperti yang Anda sebutkan tadi kan. Ya, tidak ada kecuali kalau kita dikasih akses untuk bekerja sama dengan PPATK, kita cek aliran uangnya kemana, itu baru. Tapi kan kita tidak punya kewenangan untuk minta kepada PPATK. Nah, jadi hal-hal semacam ini kan di seluruh dunia udah paham lah. Contoh misalnya ketika dulu di India ada Union Carbide, ada pencemaran lingkungan. Ya kasus ya, Orang tahu bahwa ini ada aliran sungai ini tadinya sebelum dilewati pabrik ini bersih, setelah melewati pabrik ini kok jadi tercemar. Kita bilang kan ini pabrik ini mencemari lingkungan. Kalau kita diminta untuk membuktikan secara hukum, ya konyol aja. Kan harusnya kita memberikan informasi, kemudian ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Bukan dibalik kita memberikan informasi, kemudian yang diadukan menggunakan aparat hukum untuk menyelidiki kita, kan itu nggak masuk akal aja. Ya. Aneh aja nih Nah, kan proses mekanisme. ini sebenarnya masih berlangsung. Polisi akan memanggil Pak Luhut, kemudian juga akan memanggil Aris Azhar, dan ini sebenarnya sifatnya kan delik aduan. Gitu artinya sangat tergantung pada Pak Luhut mau meneruskan kasusnya atau tidak. Jadi kalau harapan Anda sebagai orang yang pernah dekat Gus Dur dan kemudian Pak Luhut juga mengaku bahwa dia banyak berguru pada Gus Dur, apakah gimana nih harapan Anda supaya Pak Luhut jangan Pak LB, apa tadi Anda nyebutnya Pak LB Panjaitan? LB Panjaitan. Ya, Pak LB Panjaitan ini jangan bikin malu Gus Dur. Jadi saya berharap sih ini nggak ada masalah juga karena ini sudah masuk ke proses ke hukum polisian. Tapi nanti polisi itu berfungsi sebagai penengah lah, arbitrase lah. Kemudian selesai, kemudian masing-masing introspeksi, sehingga secara hukum sudah selesai. Nah kan ini, karena kalau diteruskan ini bahayanya apa? Banyak akan ada pembuktian setelah ini terhadap pernyataan yang Pak Luhut tidak terlibat itu. Berarti kan ini membuka peluang untuk melanjutkan. Nah sementara NGO, LSM yang sebetulnya membantu masyarakat dan pemerintah itu, kalau dihadapkan dengan suasana begitu, menjadi akhirnya orang pada takut. Kalau orang pada takut, ini yang rugi negara juga. Misalnya instrumen hukum negara kan nggak canggih-canggih amat juga, nggak kuat-kuat amat juga di seluruh dunia. Amerika pun sama masih mengharapkan peran NGO, karena itu Greenpeace juga hidup di Amerika, membantu Amerika mengontrol perusahaan-perusahaan industri-industri yang merusak lingkungan. Mereka mata dan telinga masyarakat, tapi juga membantu negara. Dan itu dulu model pemerintahan Gus Dur menggunakan sistem itu karena dia kekuatannya kecil, dan menggunakan pers, menggunakan teman-teman di luar untuk menyampaikan persoalan sehingga presiden tinggal mengeksekusi aja. Nah kalau hal-hal semacam ini alarm, nah ini jadi kenapa bangsa kita ini susah majunya, karena budaya tidak menghormati budaya alarm. RSU juga pasti sudah mengalami, mau bangun jam 3 pagi nih, setel alarm beker, begitu bunyi kan dimatiin. Habis itu tidur lagi. Nah, LSM ini kan alarm.
Bunyi-bunyian kalau kita matiin, akhirnya kita kebablasan, tidur kebablasan, kesiangan, akhirnya ketinggalan sama negara-negara lain. Ini yang harus kita ubah. Dan kita bisa ubah lagi nanti pasca Jokowi. Oke, catatannya semua bisa berubah pasca Jokowi. Menurut saya sih begitu. Ya, oke. Jadi, nah penting juga ini mengingatkan ini, Bung Ersub, kita ini salah satu alarm juga. Alarm yang untuk mengingatkan bukan hanya pemerintahan tapi juga masyarakat kan. Kayak contoh soal COVID kemarin kan, kalau kita tidak membantu membunyikan alarm di masyarakat kan, ya pasti lain lagi ceritanya. Nah masyarakat kita ini harus diajari cara menghormati budaya alarm itu. Di negara-negara yang maju itu budaya alarm itu sangat efektif dan sangat dihormati. Ya. Begitu ada indikator langsung ditindaklanjuti. Ya, jadi LSM, media, itu dan juga civil society yang lain itu harusnya itu dilihat bagian dari alarm tadi ya. Justru ketika dia bersuara dengan keras, memang suaranya keras itu sering mengganggu telinga, gitu. Tapi sebenarnya mengganggu telinga itu dengan maksud baik supaya kita segera terbangun dan menyadari bahwa kita harus segera berubah, siap gitu ya. Oke. Betul. Baik. Ya, yang terjadi malah sebaliknya kan begitu ya. Oke. Baik. Nah, satu hal lagi yang kasus ini saya tambahin sedikit lagi. Ya. Yang pernyataan itu. Kan katanya kalau menang denda 100 miliar mau dikasihkan kepada Papua. Ini Gus Dur itu salah satu tokoh nasional yang sangat menghormati Papua. Karena itu ketika Gus Dur presiden, ketika masyarakat Papua, tokoh-tokohnya minta untuk diganti dari Irian Barat menjadi Papua, Gus Dur langsung mengiyakan. Kemudian Gus Dur menghidupkan lembaga kepemimpinan adat di Papua. Ada dewan itu kan zaman Gus Dur. Kemudian tokoh-tokohnya diajak komunikasi kayak Teis Eluai yang kemudian mati karena dibunuh itu kan gila. Nah, kalau pernyataan ini mungkin maksud di Pak Luhut nggak punya niat apa-apa nih. Nanti akan tetapi kan situasi Papua sekarang ini kan sangat sensitif. Ketika ada yang ngomong orang Jakarta ngomong nanti kalau dapat ini kalau nggak dapat, dan apakah orang Papua bisa dapat uang itu hanya karena kalau ada ini kan kayak semacam perjudian nih. Kalau menang judi, dikasih ini juga nggak layak. Jika, nah tapi kan harusnya kan udahlah kalau soal Papua itu harus kita hormati sebagai manusia, dan anggaran untuk Papua itu sangat besar. Kalau nggak dikorupsi sih sangat makmur Papua itu. Nah jadi kata-kata ini juga bisa dipelintir sehingga bisa menyakiti hati orang Papua. Ya. Emang cuma dari uang itu ke Papua baru bisa dapat. Nah, ini juga mungkin Pak LB Panjaitan juga harus bisa meralat soal ini. Nah semua ini bisa diselesaikan kalau ada pertemuan tertutup tapi juga terbuka di kepolisian antara Haris Azhar dan teman-teman dengan Pak LB Panjaitan dan teman-teman di kepolisian, dan polisinya juga harus paham bahwa ini persoalan masa depan bangsa. Ya. Jangan hanya karena penguasa yang mengadukan kemudian harus ditindaklanjuti. Ya. Jadi ada hal yang untuk meredam kriminalitas, ada juga yang untuk tujuan masa depan. Kalau yang untuk kriminalitas dan lain-lain ditindaklanjuti kan bagus. Ini kan, tapi ini lebih banyak untuk masa depan bangsa. Saya kira itu Bung Ersub. Ya, terima kasih Mas Adi Mas Ardi. Ini mantan juru bicara almarhum Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.